bareng ngono ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua, kawan-kawanku semua, semoga kita semua diberi kesehatan olehnya. Oke, video kali ini adalah bagaimana perawatan mobil setelah banjir ya. Ini Genio saya ini 3 hari lalu kebanjiran, setinggi ini nih. Masih kelihatan sisa-sisa banjirnya ini. Oh, lumpurnya tebel banget. Ini soket ECU. Jadi sebelum air mencapai soket ini, saya lepas dulu. Banyak lumpur. Masih menggenang. Jadi ketinggian air tuh setinggi ini ya. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya. Nanti di dalamnya tuh kayak kolam ikan gitu. Oke, kita lihat ruang mesin ya. Ora karu-karuan pokoknya. Jadi seperti biasa ketika kita mengalami musibah banjir, lepaskan dulu kabel main aki ya. Lalu kita perlu kenali titik terendah soket dari mobil ini. Nah, posisi terendah sistem kelistrikan mobil ini adalah ini ya, soket ECU ini. Nanti sebelum air mencapai soket ini, sebaiknya dilepas ECU-nya. Ben gak konslet ya. Wah, lumpurnya tebel banget. Nah, kebanyakan orang hanya melepas kabel main aki sudah beranggapan aman ya. Tapi itu menurut saya kurang pas. Kurang pasnya kenapa? Ketika saat banjir, ya memang aman. Tapi ketika kebanyakan orang ingin mengetahui kondisi mobilnya, langsung masang begitu saja, langsung di starter. Padahal tidak menutup kemungkinan banyak sisa-sisa air yang mungkin terselip di sela-sela soket. Contohnya soket ECU tadi. Nah ini, seperti ini di bawah. Kalau dia langsung dihidupin, tuh masih ada sisa-sisa airnya. Ini sangat berbahaya ini bila dihidupin langsung. Karena kondisi soket-soketnya udah tua, sil-silnya udah wis keras, wis atos lah. Jadi kalau mengalami musibah banjir, sebaiknya biarkan dahulu sistem kelistrikan, jangan dahulu dihidupkan. Lebih baik kita benahi dulu interior dan eksteriornya saja. Oke, saya wae lap-lap. Koyok kapal pecah rek. Karpet tuh rek kotor kabeh. Nih, setinggi ini nih. Setinggi ini nih. Ada akuarium. Nah ini sisa air knalpot nih. Udah ya, sekarang videonya di skip aja, waktunya bersih-bersih. Nih kondisi
karpet dasar. Nah, diresiki kalem-kalem. Nih panel-panelnya. Coba kita lihat bagian dalam. Waduh, 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 waduh. Harus sabar ini ya. Lumpurnya banyak banget. Nah, hasil lembur ya. Hasil lembur selama 2 hari membersihkan lumpur. Nah, sekarang saatnya untuk menghidupkan mesin. Nah, wis cukup lah. Oke, saatnya kita menghidupkan mesin. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui dahulu. Di awal dijelaskan, kebanyakan orang hanya melepas min aki pada saat banjir. Nah, ketika mencoba menghidupkan mesin, ada beberapa hal yang seharusnya dicek, dan itu biasanya dilewatkan oleh sebagian orang. Sebagaimana kita tahu, air adalah musuh utama dari sistem kelistrikan mobil ya. Nah, biasanya air itu dia sembunyi di sela-sela soket ini. Baik di soket delco atau soket-soket yang lain. Hal ini sering dilewatkan oleh pemilik mobil. Jadi karena sifat air itu kan bersifat konduktor, jadi ketika dia ada arus listrik masuk dan mesin dinyalakan, biasanya akan terjadi short, minimal sikring putus, atau yang lebih parah lagi cek engine nyala. Oke, kita akan ke ruang ke tempat ECU ya. Nah, agar fungsi kelistrikan normal dan tidak terjadi short ketika dialiri arus listrik, sebaiknya kita menggunakan ini ya. Ini adalah electronic contact cleaner. Fungsinya adalah membersihkan komponen-komponen elektronik seperti panel listrik, soket-soket seperti soket ECU ini, komponen komputer atau kumparan dinamo. Jadi untuk aman, jadi dia aman untuk komponen elektronik ya. Karena cairan ini dia bersifat isolator, tidak menghantarkan listrik, dan juga dia bisa menghambat terjadinya korosi pada soket-soket. Kan di soket biasanya ada apa ya, ada laki cowoknya, lanang wedoknya gitu loh. Biasanya dia korosi lalu putus di soketnya ini. Cairan ini juga cepat menguap dan tidak meninggalkan residu ya. Banyak sekali di pasaran ya. Sekarang kita akan semprotkan pada soket ECU ini. Tinggal semprot aja. Agar air yang sembunyi hilang. Atau kalau ada kompresor sebelumnya bisa disemprot pakai kompresor. Murah, di pasaran hanya 30 ribuan. Cairan ini juga bisa untuk komponen elektronik ya. Nah,
dia akan menguap dan tidak meninggalkan residu. Ini bagi ECU-nya yang sudah atau pernah terendam air, biasanya ada jamur-jamur ini, kerak-kerak jamur ini, di kaki-kaki ini. Ini bisa disemprot tipis-tipis saja, supaya bersih. Tunggu dulu sebentar, dia akan menguap. Jadi ketika terjadi banjir, jangan terburu-buru menghidupkan mesin ya. Sebelum soket-soket dibersihkan dari air. Karena sifat air yang konduktor, ketika dia dinyalakan, dialiri arus listrik, akan terjadi short. Short pada komponen-komponen di mana air tersebut terjebak. Oke, soket main relay disemprot juga ya. Kalau perlu dalemannya ini juga disemprot. Sikring, box sikring ini semprot juga kalau perlu. Nah, sekarang kita beralih ke pompa bensin ya. Nah, ini vulkannya terendam air ya. Ini pengalaman kebanjiran di Kaligawe Semarang tuh. Mobil tersendat-sendat, kadang mogok, ternyata soket vulkannya ini ada air terjebak. Jadi dia short, jadi full pumpnya tidak bekerja. Ini lumpurnya ya. Nih, ini soket full pump, ini soket fuel sending, jadi soket indikator BBM di dashboard. Nah, ini kan, jadi bisa dilihat bahwa di soket ini ada sisa-sisa air. Nah, ini masih ada tetesan airnya. Jadi waktu kebanjiran di Kaligawe Semarang itu ngidupin mobil butuh waktu 7 jam. Tapi mencari mobil kadang tersendatnya itu yang lama, ternyata soket ini yang bermasalah, yang terlewat lah. Sekarang kita semprot saja ya. Kalau nggak ada semprotan pakai tisu juga bisa, yang penting dia kering. Ini sekalian full sending unitnya. Tebal banget ya lumpurnya. Oke, kita beralih ke sensor-sensor yang di ruang mesin ya. Masih banyak airnya di covernya ini ya. Kalau teringat kebanjiran di Kaligawe Semarang itu serem rek. Ternyata Genio iso ngambang ya. Ketampul ngono. Ini soket yang di ruang mesin disemprot juga sekalian ya. Baik soket map sensor, TPS sensor, soket-soket di delco, ECT sensor di bawah sana, juga temperatur sending unit ya, supaya kerjanya bisa optimal.
Nah, jangan lupa relay AC ya, kedua relay AC ya disemprot supaya tidak ada gangguan ketika AC dinyalakan. Juga soket-soket injektor semprot saja. Jangan lupa ini juga ya, ini adalah cooling fan switch. Kalau ini bermasalah, fan radiator nggak bekerja. Teman-teman jangan salah pakai ya, untuk elektronik kita gunakan elektronik kontak cleaner seperti ini ya. Jadi dia khusus untuk part elektronik karena dia tidak meninggalkan residu. Kalau seperti ini, nah ini adalah sama-sama pembersih, cuma dia mengandung pelumas. Nah, pelumas inilah yang menempel pada komponen elektronik, jadi dia bisa menyebabkan short. Nah, kalau ini cairannya langsung menguap, jadi aman untuk elektronik. Oke, setelah semua sensor dan soket disemprot, ECU juga sudah dipasang. Kini saatnya kita tes kelistrikannya. Semoga saja tidak ada yang konslet ya bro. Oke, bismillah. Alhamdulillah cek engine mati dan full pump mau bekerja. Nanti kelistrikan oke. Sekarang tapi jangan dulu dinyalakan ya, sekarang kita menuju ke mekanikal. Oke, kita sekarang ke bagian mesin ya. Ini mohon diperhatikan kawan-kawan ya, untuk banjir yang sudah mencapai silinder head ya, jadi dia contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada garis-garis ini adalah ketinggian air ya. Nah, untuk banjir yang sudah mencapai ini, jangan sekali-sekali menyalakan mesin tanpa mengecek kondisi ruang bakar dan oli terlebih dahulu. Untuk amannya, terlebih dahulu kita buka businya semua. Oke, sekarang kita buka satu per satu ya. Jadi kenapa nggak boleh dinyalakan secara langsung ya? Dikhawatirkan air masuk melalui knalpot di belakang, dia melewati klep out yang posisinya saat itu sedang terbuka. Jadi kita cek apakah businya basah atau enggak. Contohnya ini ya. Jelas enggak ini? Nah, ini kalau saya pegang basah air. Nah, ya kan? Oh, ada air. Ini tandanya air sudah masuk di silinder 3 ini. Karena kita cek busi lainnya. Nah, ini aman nih. Aduh. Nah, ini aman. Sekarang kita cek stick oli ya. Apakah olinya bertambah tinggi atau tidak.
Kalau dia bertambah tinggi, artinya air sudah masuk ke dalam ruang oli. Nah, benar kan? Yang harusnya di sini, dia di sini. Waduh, ganti oli ini. Ini ganti oli enggak segalon, kayak segalon, karena segalon pertama biasanya harus buang. Nah, oli. Oke, tadi sudah di tap ada kalau 6 liter air masuk ke dalam ruang mesin. Dan ini seperti sobat lihat, banyak ceceran-ceceran oli ya. Ini tadi sempat saya starter, ternyata di dalam silinder head banyak sekali oli. Jadi oli masuk melalui lubang pernapasan oli, dia masuk dalam ruang mesin. Nah, dia tingginya setinggi ini ya. Tadi air itu setinggi silinder head. Nanti dia masuk ke dalam ruang mesin. Oli kan di atas, air di bawah. Jadi olinya itu naik melewati sela-sela ring shaker. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam ruang silinder. Nah, coba saya akan start lagi ya. Akan saya start ya. Nah, tadi terlihat masih ada oli yang keluar. Itulah sebabnya tadi saya katakan bila mesin terendam air sampai setinggi silinder head, dilarang keras untuk langsung menyalakan mesin tanpa mengecek kondisi oli dan ruang bakar. Kalau ternyata di dalam ruang bakar banyak genangan oli dan air langsung di starter, akan mengakibatkan klep atau stang piston bisa bengkok, mudun mesin lah. Banyak sekali oli yang keluar dari silinder head ya. Oke, dilanjut besok pagi, udah malam. Alhamdulillah, setelah proses starter yang panjang ya, akhirnya hidup juga. Oh, asapnya. Demikian saja sobat, semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman mengalami musibah banjir, tutorial ini bisa digunakan. Demikian saja. Demikian saja. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.